Sebelumnya di Lost selalu punya rencana. Bergeraklah Ben tanpa ragu mendekati para prajurit jahat itu. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, Ben menyerahkan dirinya. Cammy pun muncul di sana. Terlihat tersenyum puas akhirnya berhasil menangkap menangkap Ben ya guys ya. I believe you're looking for me. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 4 episode 13. Episode 13 akan melanjutkan waktu di mana Jack berteriak kepada Kate untuk kembali ke pulau. Saat itu kan Kate sudah mau pergi dengan menaiki mobil. Kate langsung berhenti, keluar dari mobilnya dan menghampiri Jack. Wanita itu tampak sangat marah. "Kau menelponku ingin bertemu hanya untuk memberitahukan kematian Jeremy Bentham, Jack. Lalu memintaku untuk kembali ke pulau laknat itu. Apa maksudmu, Jack? Saat si Jeremy Bentham mendatangiku dan berbicara padaku tentang kembali ke pulau, aku menganggapnya gila. Tapi kenapa kau malah percaya kepadanya?" tanya Kate dengan penuh emosi. Jack lalu menjawab ia percaya pada Jeremy Bentham karena kata orang itu, satu-satunya cara adalah kembali ke pulau. Satu-satunya cara untuk melindungi Kate dan Aaron. Saat itu juga, Kate langsung menampar Jack. "Jangan sebut-sebut nama Aaron lagi. Sampai saat ini aku masih harus menjelaskan padanya kenapa kau pergi dan tidak pernah lagi membacakan cerita sebelum tidur untuknya. Selama 3 tahun ini aku menghabiskan waktu berusaha untuk melupakan dirimu, Jack," ucapnya Kate sambil menangis. Kate lalu pergi meninggalkan Jack. Sementara itu di sisi lain Hurley dikunjungi oleh seseorang yaitu Bu Ina bersama dengan Walt yang tampak sudah gede. Kan 3 tahun udah berlalu. Mereka jauh-jauh datang dari New York karena Walt katanya ingin bertemu dengan Hurley. Anak itu pun menyapa Hurley. Membuat pria itu tidak menyangka melihat Walt sudah tumbuh besar. Mereka berdua pun berbincang-bincang cukup lama. Sampai Walt berkata, "Bang, saat aku melihat berita di TV kalian selamat, sebenarnya aku berharap kalian menemuiku. Tetapi tidak ada dari kalian satupun yang mengunjungiku." Mendengar itu Hurley meminta maaf. Tapi Walt berkata ada satu orang yang mengunjunginya, yaitu Jeremy Bentham. Ya, Jeremy Bentham juga pernah mengunjungi Hurley. Siapa sih Jeremy Bentham, guys? Lalu Walt juga bertanya, mengapa Hurley dan kawan-kawan yang selamat harus berbohong kepada semua orang? Hurley di situ celingak-celinguk dulu untuk memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Kemudian ia berkata bahwa mereka terpaksa berbohong adalah untuk melindungi orang-orang yang masih tinggal di pulau. Like my dad. Flash masa depan berakhir. Kembali ke masa sekarang. Jack dan James dalam perjalanannya menyusul Hurley, Ben, dan John. Dengan berbekal petunjuk arah dari Frank tentang kemana perginya rombongan Cammy. Hingga tak terasa mereka pun sampai di tempat yang disebut dengan Orchid itu. Tidak sulit juga bagi mereka berdua menemukan keberadaannya Hurley. Pria besar itu tampak sangat lega melihat kehadiran dua temannya di sana. James lalu bertanya di mana John. Pergilah mereka bertiga menemui John yang tampak sedang kebingungan mencari-cari sesuatu yang dikatakan oleh Ben tadi itu. Sepertinya John kesulitan untuk menemukannya. Lock. Hello, Jack. Di saat yang sama, rombongannya Cammy yang membawa Ben juga sudah sampai di helikopter. Saat sampai di sana dan melihat Frank sedang berusaha melepaskan borgolnya dengan menggunakan sebuah peralatan, Cammy langsung membentaknya dan bertanya bagaimana Frank bisa mendapatkan kotak peralatan itu, padahal dalam keadaan terikat borgol. Frank bingung bagaimana harus menjawabnya, tapi tiba-tiba mereka semua teralihkan saat mendengar suara kresek-kresek dari arah semak-semak.
Kate lah yang muncul dari sana sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Wanita itu mengaku dirinya sedang dikejar-kejar oleh anak buahnya si Ben. Sontak seketika Cammy langsung memerintahkan para anak buahnya untuk bersiaga, waspada, dan menyebar untuk mencari. Mereka tidak tahu kalau anak-anak buahnya Ben itu banyak. Dan yang terjadi selanjutnya adalah tampaknya tidak ada satupun pihak The Others yang terbunuh. Yang ada para anak buahnya Cammy yang terhabisi. Di tengah kekacauan itu, Kate mendekati Ben dan mengajaknya untuk berlari secepat mungkin. "Hiji, dua, tilu, hayu lari," kata si Kate. Melihat kedua orang itu berlari, Cammy hendak menembak, tapi tiba-tiba ada granat yang terlempar ke arahnya. Disepaklah sama si Cammy granat tersebut sampai terlempar ke arah anak buahnya. Dan meledaklah granat itu membuat satu-satunya anak buahnya yang tersisa mati. Hingga hanya tersisa Cammy saja. Tak ingin membuang waktu, Cammy segera melompat lalu berlari mengejar si Benjamin. Terjadilah di sana ucing-ucingan antara Cammy dengan Ben dan Kate. Tapi di saat Cammy sedang asyik menjadi ucing, Said muncul tiba-tiba langsung menerjang Cammy. Gelutlah mereka berdua di situ. Pergelutannya benar-benar sengit. Karena Said maupun Cammy keduanya sama-sama terkena serangan yang menyakitkan satu sama lain. Hampir seimbang lah. Namun di akhir Cammy yang berhasil menaklukkan Said. Hampir saja Said mati tercekik oleh Cammy. Tapi Richard keburu datang menembaki si Cammy sampai tersungkur. Sepertinya pria itu langsung meninggoy. Ternyata guys, Said dan Kate sudah membuat kesepakatan dengan Richard. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Benjamin. Dengan imbalan pihak The Others akan membiarkan orang-orang di perkemahan pergi dari pulau. Ya, begitulah kesepakatannya. Ben juga setuju-setuju saja. "Said, Kate, kalian boleh pergi sekarang. Helikopter itu milik kalian." "Bye ya, aku pergi dulu," ujarnya si Ben. Di Orchid, Jack dengan John sedang berbicara empat mata. Awalnya John mencoba membujuk Jack untuk tidak pergi dari pulau. Namun ya tentu saja Jack tidak akan mau mendengarkan omongan John itu. Jack hendak pergi saat itu juga, tetapi John memberikan wanti-wanti sebelum Jack pergi. Jikalau ya nantinya Jack dan kawan-kawan berhasil pergi dari pulau, John ingin Jack untuk merahasiakan semuanya tentang pulau ini pada semua orang. Pokoknya jangan pernah menceritakan tentang pulau ini. Karena dengan begitulah caranya untuk melindungi pulau ini dan orang-orang yang ada di tempat ini. Ben tiba-tiba muncul di sana mengagetkan Jack dan John. Karena sepertinya John tidak bisa menemukan sesuatu yang dimaksud Ben, maka Ben pun menunjukkannya di sana. Dia dengan mudahnya menemukannya, sebuah pintu rahasia, sebuah elevator. Jack yang melihat itu penasaran apa yang dilakukan oleh Ben dan John. Tapi di situ Ben berkata, "Kami bisa mengatakannya kepadamu, Jack, tapi lebih baik pakai waktumu untuk kembali dan membawa semua orang keluar dari pulau ini. Jika kalian ingin pergi dari pulau ini, kalian semua harus berada di kapal dalam waktu 1 jam." Katanya Ben sambil mengajak John untuk masuk ke elevator itu. Lalu mereka berdua pun turun menggunakan elevator tersebut, meninggalkan Jack yang kebingungan. Di kapal, Michael, Desmond, dan Jinsu dengan perasaan penuh ketar-ketir, mereka mengamati tumpukan peledak sipor di depan mereka itu. Desmond melihat di sana terdapat sebuah alat radio penerima. Desmond menyimpulkan alat inilah yang menyebabkan gangguan RF pada alat vatometer kapal. Dan bom ini akan meledak saat seseorang mengirimkan sinyal dari kejauhan. Ya, intinya bom ini bisa diledakkan dari jarak jauh. Terdapat banyak sekali kabel berbelat-belit di sana. Mereka akan mencoba menjinakkannya, tetapi jika salah sedikit saja, maka bomnya bisa langsung meledak.
Di perkemahan pantai, Dani sudah kembali dan sampai di pesisir pantai. Orang-orang langsung menyambutnya. Dani berkata kepada Juliet dirinya mau mengambil air minum sebentar. Ia meminta agar Juliet mempersiapkan orang-orang yang akan naik perahu. Ternyata Dani bukan mau ngambil air minum, melainkan menemui Miles dan Charlotte. Dani ingin kedua rekannya itu untuk naik ke perahu sekarang juga, karena menurut Dani akan terjadi situasi yang sangat mengerikan di pulau ini. Tapi Miles tidak ingin ikut, dirinya masih ingin berada di pulau ini. Sedangkan Charlotte, ya kalau dia menurut saja apa kata Dani. Pria itu pun menyuruh Charlotte untuk bersiap-siap dalam 10 menit. Setelah Dani pergi, Miles bertanya kepada Charlotte, "Setelah banyaknya waktu yang kau habiskan untuk bisa kembali ke sini, kau yakin ingin pergi, Charlotte?" Mendengar perkataan Miles, Charlotte tampak kebingungan. Sepertinya Miles mengetahui sesuatu yang tidak Charlotte sadari. Miles hanya tersenyum. Kembali ke kapal, Michael kembali ke ruangan yang terdapat bomnya sambil membawa setangki nitrogen cair. Desmond dan Jinsu menanyakan untuk apa nitrogen cairnya. Michael menjawab untuk membekukan aki bom. Kan begini, bomnya membutuhkan daya dari aki untuk mengaktifkan ledakan. Aki berfungsi dengan reaksi kimia. Jika dibekukan, maka tidak akan ada reaksi. Jadi tidak akan ada ledakan. Kedengarannya mudah. Tapi masalahnya adalah mereka hanya punya satu tangki nitrogen cair. Jika nitrogen cair itu habis, ya sudahlah. Tapi setidaknya nitrogen cair ini bisa mengulur waktu. Sementara mereka akan mencoba untuk menjinakkan bomnya. Desmond bertanya, jika begitu kenapa mereka tidak membekukan akinya saat lampu merah bom menyala saja? Sekarang bomnya kan masih belum aktif. Ya itu karena proses pembekuan ini butuh waktu beberapa menit dulu. Kalau mulai disemprot nitrogen cairnya pas lampu merah bom menyala, bomnya keburu meledak sebelum mereka berhasil membekukan aki. Begitu jawabnya Michael. Oh begitu. Michael pun mulai menyemprot aki dengan nitrogen cair. Sementara Desmond dan Jinsu akan berusaha untuk mulai mencatat kabel-kabelnya, membuat daftar kemana setiap kabel itu mengarah. Karena jika satu saja salah kabel yang dipotong, maka bom meledak. Scene pun berganti pada James, Hurley, dan Jack yang sudah sampai di helikopter. Di sana sudah ada Said dan Kate. Tampaknya mereka masih kesulitan untuk melepaskan borgol di tangannya Frank. Said dan Kate tentu saja sangat senang dan lega melihat Jack, James, dan Hurley sudah kembali. Kepada mereka bertiga, Said menceritakan semuanya. Lalu James mendekati Frank. Dengan kepintarannya, James mengambil gergaji besi di kotak peralatan, lalu memotong borgol di tangan Frank itu. Berhasil. Frank lalu menyuruh semuanya untuk bersiap-siap. Helikopter akan diterbangkan. Saat sudah naik, Hurley bertanya kepada Jack, "Setelah semua orang naik ke kapal, kita akan mencari Claire kan?" "Ya, tentu saja," jawabnya Jack. Let's go for a ride! Tapi baru saja beberapa menit mereka terbang, Frank melihat sesuatu yang sangat darurat, yaitu bahan bakar yang berkurang dengan cepat. Ternyata tangki bahan bakar helikopter bocor. Sepertinya terkena tembakan saat tadi terjadi baku tembak. Benar-benar gawat. Frank hendak mendaratkan helikopter di pantai, namun Jack melarangnya. Helikopter ini harus sampai di kapal. Jika mendarat di pulau, helikopter ini tidak akan berguna lagi sebab tidak ada bahan bakar apa-apa di pulau. Aduh, kalau begitu coba buang semua barang-barang yang ada di helikopter. Kita harus mengurangi beban, perintahnya Frank. Mereka pun mulai menjatuhkan satu persatu barang-barang ke laut. Namun itu tidak berpengaruh banyak. Di situ Hurley merasa tidak enak, dirinya lah yang paling berat. James lalu membisikkan sesuatu kepada Kate cukup lama. Dia mencium wanita itu lalu kemudian menjatuhkan dirinya ke laut.
Semua orang cukup kaget dengan aksi James barusan, terutama Kate yang terlihat menangis. James yang berada di lautan lalu mulai berenang kembali ke pulau. Beralih pada John dan Ben, ternyata stasiunnya sangat dalam. Selama tadi mereka berada di elevator, baru sekarang sampainya. Masuklah mereka berdua ke ruangan itu. Kondisi stasiun tersebut ya tidak berbeda jauh dengan stasiun Swan Bunker Dharma. Ben di situ menyuruh John untuk menonton video Dharma jika John penasaran dengan stasiun Orchid ini. Sementara dirinya akan menyiapkan sesuatu. Ditontonlah oleh John video tersebut. Yang berada di dalam video tersebut siapa lagi kalau bukan Profesor Mark. Tapi sebenarnya namanya bukanlah Mark ya guys. Dia adalah Dr. Chang. Gak pakai cut, oke? Nanti jadi Cut Chang. Dr. Chang menjelaskan bahwa di stasiun Orchid ini mereka menemukan sifat unik pulau yang telah menciptakan sejenis efek Kazimierz, membuat Dharma Initiative bisa melakukan eksperimen unik pada ruang dan waktu. Dr. Chang lalu berjalan mendekati sebuah pintu yang dinamakan Vault. Katanya dibangun bersebelahan dengan sesuatu hal yang mereka yakini senyawa eksotis dengan daya negatif. Dr. Chang memperingatkan energi elektromagnetik di pulau bisa berubah-ubah dan tidak terduga. Jadi dilarang keras untuk memasukkan objek logam di dalam ruangan vault. Sambil mengatakan itu, Dr. Chang menaruh kelinci di dalam vault. Sedangkan saat ini Ben tampak memasuk-masukkan barang-barang logam ke dalam ruangan vault. Lah, kata si John. Tapi John masih lanjut menonton. Dr. Chang berkata kelinci tersebut nantinya akan menghilang karena ia akan mengirimnya ke... Nah, belum selesai Dr. Chang melanjutkan perkataannya, pemutar filmnya tiba-tiba error gak jelas dan tidak berfungsi lagi. John langsung menanyakannya kepada Ben apakah maksud Dr. Chang itu kelincinya melakukan perjalanan waktu? Ya, Ben membenarkan hal itu. Dan John bertanya lagi, bukankah benda-benda logam tidak boleh dimasukkan ke dalam vault? Kenapa Ben malah melakukannya? Ben hanya menjawab, aku tahu itu John, tenanglah. Lalu tiba-tiba mereka berdua dibuat terdiam dan melongo saat melihat elevatornya bergerak naik ke atas. Tandanya ada seseorang di luar sana yang mau naik elevator untuk turun ke bawah sini. Apakah Ben menunggu seseorang? Tanyanya John. Sepertinya sih tidak, karena Ben berkata, bisa ku minta senjataku lagi John? Di kapal, Desmond dan Jinsu masih belum bisa menjinakkan bomnya. Kabel-kabelnya begitu rumit. Dan tangki berisi nitrogen cair tinggal 1/4 lagi isinya. Tapi bomnya masih belum aktif sih. Masih hijau lampunya, belum merah. Tandanya seseorang yang memasang bomnya ini belum mengaktifkannya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah harus mulai mengevakuasi semua orang? Di pantai, Charlotte menemui Danny. Dia tidak akan ikut naik perahu untuk sekarang. Charlotte masih ingin tinggal di pulau ini. Danny terkejut. Ia mencoba menjelaskan pada Charlotte jika wanita itu tidak pergi sekarang bersamanya, maka tidak ada kata untuk sekarang. Bisa selamanya Charlotte berada di pulau ini. Charlotte mengerti akan hal itu. Ia berkata pada Danny, Danny, apakah masuk akal jika ku bilang aku masih mencari tempat aku dilahirkan? Setelah mengatakan itu, Charlotte tersenyum dan memberikan kecupan perpisahan. Danny terlihat sedih, tapi ia tetap harus pergi menaiki perahu membawa orang-orang ke kapal. Sesampainya di perahu, Juliet juga tidak akan ikut, karena ia ingin semua orang untuk naik duluan ke kapal, nanti baru dirinya. Wah, Teteh Juliet ini baik sekali ya guys. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia mementingkan dulu orang lain gitu. Dari sana mereka bisa melihat kapal Charles di tengah lautan. Cukup jauh. Aku akan kembali secepatnya, kata Danny. Orang-orang mulai menggotong perahu ke lautan. Kembali lagi ke stasiun Orchid. Yang datang turun dari atas menaiki elevator ternyata adalah si Kemi, teman-teman. Tapi ia tidak membawa senjata api. Sepertinya semua senjata api sudah diamankan oleh pihak The Others. Pria jangkung itu mengambil sebilah pisau tajam dari sepatunya, lalu mulai ngebacot. Benjamin, aku tahu kau sedang bersembunyi, menunggu kesempatan untuk membunuhku kan?
Tapi sebaiknya kau menembak kepalaku ya. Jangan seperti temanmu yang pengecut menembak punggungku dari belakang. Dia tidak tahu aku memakai rompi peluru. Hahaha. Tapi sebelum kau membunuhku, Ben, aku ingin menunjukkan sesuatu. Ya, ini alat di tanganku. Ini adalah alat pemantau denyut jantung yang terhubung dengan pemancar radio di kapal Charles. Di sana sudah kutaruh peledak sipor seberat 226 kg, Ben. Alat ini seperti saklar orang mati. Jika aku mati, maka kapal itu akan meledak dan membunuh banyak sekali orang tak berdosa di sana. Dan jika kau pikir aku hanya menggertak, perlu kuingatkan bagaimana putrimu terjatuh mati di tanah bersimbah darah di kepalanya. Apa kau ingat itu, Ben? Jadi cepatlah keluar, serahkan dirimu. Tetapi yang muncul adalah John sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Dia berkata, sebelumnya mohon maaf, aku adalah John Locke. Aku tidak tahu siapa itu Ben yang kau maksud. Aku bertugas di stasiun ini untuk waktu yang sangat lama, dan aku hanya sendirian di tempat ini, jelasnya John. Tapi tiba-tiba Ben muncul dari tempat persembunyiannya, menghajar Kemi dengan senjatanya beberapa kali. Ben mengambil pisau Kemi yang terjatuh dan tanpa ragu menikam dadanya Kemi dengan penuh emosi. Kau sudah membunuh putriku, Bakayaro! Geramnya Ben. Di situ John segera menarik Ben, menahannya. Ia tak menyangka Ben akan menusuk si Kemi. Terlihat Kemi menggelepar, kalau kata orang Sunda mah ngalepaskeun nyawa. John merasa shock. Ben, apakah kau tidak sadar kau baru saja membunuh semua orang di kapal Charles? Ucapnya John. You just killed everybody on that boat. So? Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 미쳐가요 아무것도 몰라 하는 듯변성 정봐요 이젠 지쳐가요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요 눈물을 걸어가고 있어 baby